wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tahun lalu kita juga di sini ya. Cuman waktu itu qadarullah cuma satu aja, tapi sekarang alhamdulillah itu bisa dikumpulkan oleh panitia Bu Nurul dan Bu Ana seluruh angkatan 47 ya. Insya Allah kita dimudahkan, tahun depan kita buat lagi sehingga melibatkan teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah tahun ini kita bisa menghadirkan Ustazuna Abu Basam Umar Minta LC Hafizahullah untuk memberikan kajian, karena temanya, karena kita sudah ini ada tema khusus bagi kita yang sudah di atas 50. Al-Ustaz akan menyampaikan tema upaya kita di atas 50 tahun dalam mencapai surga gitu ya. Jadi mohon nanti selama Ustaz menyampaikan kajiannya, kalau bisa ya kita catat, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti bisa secari kertas dan disampaikan ke kami, nanti akan dibacakan di akhir kajian, atau boleh bertanya langsung di akhir kajian, dan diupayakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu sesuai dengan tema yang disampaikan Ustaz. Jadi ini waktunya juga biar bisa kita banyak mengambil manfaat dari yang Ustaz sampaikan. Ana serahkan Ustaz untuk memulai. Falyatafadhal mashkura. Saya kira ini jelang 50 tahun Pak. Kalau jelang 50 tahun jelita. Kalau sudah 50 tahun tidak lagi jelita tapi sulit. Sudah 50 tahun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada bapak-bapak dan ibu, kepada keluarga di antara keramaian umat, kepada para pecinta ilmu, kepada keluarga yang telah bertemu di bangku ilmu tetapi telah bersama melewati puluhan purnama untuk tetap saling mengenal, tetap saling mendukung, dan tetap memberikan support untuk menuju kepada hari tua. Ini merupakan alumni SMA 47 ini, angkatan tahun berapa? Angkatan 88. Angkatan 88 tuh saya masih SD itu Pak, masih nyedot ingus ya. Tapi Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan SMA. Tapi ini menunjukkan salah satu di antara perkara yang mulia, orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah senior, tetapi ternyata sudah mau duduk dan kemudian masih memberikan kesempatan kepada kami yang lebih muda untuk menyampaikan ilmu. Tentunya ini merupakan sebuah tanda dari kebersihan hati insya Allah. Dan tentunya kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah memberikan kita keberkahan, dan semoga kita senantiasa mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan setiap umur yang kita miliki. Jujur ya Ibu, saya umurnya menjelang 42. Ibu dan Bapak usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita banyak menjumpai anak-anak muda yang usianya lebih belia daripada kita. Kehidupan mereka juga lebih sehat daripada kita, tetapi justru mereka meninggal lebih dulu, jauh sebelum kita. Saya beberapa waktu yang lalu pernah kedatangan salah satu ikhwan datang ke kantor rumah dakwah kami. Beliau menceritakan proses hijrahnya ketika beliau melihat sepupunya yang usianya baru 19 tahun. Sudah mulai menghafalkan Quran sampai 3 juz. Dia dari pendidikan umum. Pada satu waktu habis aktivitas dia pulang, tiba-tiba pingsan. Ternyata dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata ada bakteri masuk ke pembuluh otaknya. Dan beliau koma sampai 1 bulan. Tidak memberikan apapun.
Sampai akhirnya setelah 1 bulan beliau memberikan respon dengan tangannya, kemudian air matanya menetes. Tidak lama setelah itu kemudian beliau meninggal dunia. Umurnya masih menjelang 20 tahun. Disitulah kita akhirnya merenung kepada diri kita masing-masing. Usia saya 42, usianya ibu-ibu lebih dari 50 tahun dan bapak juga. Allah memberikan kepada kita umur sepanjang ini. Padahal banyak orang yang lebih muda daripada kita dan lebih sehat daripada kita, tetapi telah dipanggil oleh Allah. Pasti ada hikmahnya. Hikmah itu yang pasti kita harus temukan kalau kita menjadi orang ulul albab. Orang ulul albab itu adalah orang yang pandai mengambil message, mengambil pesan datang dari Allah. Yaitu salah satunya kita ngambil hikmah. Mungkin Allah masih berikan sisa umur dalam kehidupan kita di usia kita yang tidak lagi muda. Mungkin karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hati kita, mengembalikan hati kita sebelum kembalinya jasad dan fisik kita ke alam barzakh. Inilah salah satu hikmah yang harusnya selalu kita temukan dalam perjalanan lembaran kehidupan kita. Karena hidup tanpa memetik hikmah, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak akan membawa perubahan apapun. Orang yang berubah itu biasanya adalah orang yang pandai mengambil hikmah. Dan itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ulul albab. Allah tidak pernah memuji orang pintar, karena orang pintar belum tentu mengambil hikmah. Banyak orang yang mampu menyebutkan teori kimia, teori fisika, dan berbagai macam teori ekonomi yang sedang berlangsung di dunia dan trending, tapi belum tentu dia mampu mengambil hikmah. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa dan setiap umur yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa. Perjumpaan kita ini memiliki berlapis-lapis keutamaan dan keberkahan. Bertemu yang pertama di Taman Ilmu, dan bertemu di Taman Ilmu merupakan sebuah taman yang disebut oleh Nabi dengan Taman Surga. Nabi tidak pernah menyebut taman bunga dengan Taman Surga. Nabi tidak pernah menyebut oase atau menyebut mata air itu dengan tapi Rasulullah itu menyebut taman ilmu dengan taman surga untuk menunjukkan betapa dekatnya ilmu dengan surga. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kita bertemu di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu prime time-nya kita melakukan ketaatan. Dan di antara prime time-nya Ramadan itu terletak pada 10 hari yang terakhir. Dan kita berjumpa pada 10 hari yang terakhir. Nanti malam ke-23. Adakah malam yang lebih utama daripada 10 hari yang terakhir? Tidak ada. Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan malam kecuali malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, menunjukkan betapa besarnya posisi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di hadapan Rabb yang menciptakan alam semesta. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga yaitu adalah Allah mengumpulkan kita dalam kondisi saling mencintai, tidak ada hasad, tidak ada saling membenci, berangkat dari bangku yang sama, kemudian menua bersama, melewati berbagai macam asam garam yang pernah dilewati. Mungkin ada yang pernah bertengkar, mungkin pernah ada yang gesekan, mungkin ada yang pernah kurang cocok, tapi kita masih dibersamakan sampai hari ini. Mungkin ini salah satu di antara contoh terbaik dari apa yang Allah lakukan ketika Allah mempertemukan antara Muhajirin dan Ansor. Mereka memiliki kultur yang berbeda, karakter yang berbeda. Muhajirin itu datang dari Mekah, karakternya keras karena mereka bangsa pedagang. Beda dengan orang Madinah, Pak, yang disebut dengan Ansor. Orang Ansor itu karakternya adalah lembut karena mereka adalah petani. Tapi Allah yang menggenggam setiap hati manusia menjadikan Muhajirin dan Ansor saling mencintai sampai akhirnya mereka saling mengasihi. Dan itulah yang kita rasakan kalau kita berjumpa dengan teman kita, bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, berarti itulah yang terbaik. Mendapatkan teman yang baru itu biasa. Mempertahankan teman yang ada semenjak dulu sembari kita siap dengan kekurangan itu luar biasa. Dan itu yang jarang bisa kita lakukan. Bertemu teman dan kita senang dengan teman yang baru, 1 purnama, 2 purnama, biasa banget. Tapi punya teman sampai puluhan purnama telah kita lewati dengan berbagai macam asam garamnya, maka itu merupakan luar biasa. 3 keutamaan ini bertemu sekaligus di dalam pertemuan kita pada kesempatan sore kali ini. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dengan syukur inilah
kita bisa memberi makna pada setiap aktivitas dan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena syukur itu pasti akan memberikan kepada kita makna pada setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Syukur itu ibaratnya kayak saringan, merubah yang kotor menjadi bersih, itulah syukur. Merubah yang keruh menjadi bening, itulah syukur. Merubah yang sulit menjadi mudah, itu adalah ketika kita bersyukur. Bahkan merubah musibah menjadi anugerah, itu ketika kita bersyukur. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga hati kita pernah lelah untuk menjadi hati yang selalu bersyukur. Karena memiliki hati yang bersyukur itu pun merupakan bagian dari sesuatu yang sangat kita syukuri. Karena setiap orang pasti punya hati, tapi belum tentu hatinya bersyukur terhadap setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Makanya Nabi mengatakan khaira ma uktuniza bihil mar'u salasa. Tidak ada simpanan yang terbaik yang dimiliki seseorang itu kecuali 3. Yang pertama, lisanan dzakira. Dia memiliki lisan yang senantiasa mengingat Allah. Dia hidupnya itu mindfulness, ingat terus semuanya dikembalikan sama Allah. Sehingga ketika berucap dan berkata selalu dikaitkan kembali kepada Allah. Berzikir itu tidak selalu mengucapkan tasbih, tapi ketika kita ingat bahwasanya seluruh rotasi kehidupan kita berpulang sama Allah, maka itulah yang disebut dengan zikir, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, perbendaharaan yang terbaik itu mendapati partner hidup yang selalu mensupport kita dan menjadi support sistem kita menuju kepada ketaatan kepada Allah. Makanya siapapun yang telah mendapatkan pasangan, suami ataupun istri, walaupun kita tahu mereka tidak sempurna sebagaimana kita juga tidak pernah sempurna, tapi mereka tetap selalu hadir untuk menjadi supporter sistem kita untuk menuju kepada Allah, maka itulah simpanan yang terbaik yang kedua. Dan yang ketiga adalah mendapati hati yang bersyukur. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur betul, supaya kalau ada yang sempit Allah lapangkan, kalau ada yang kecewa Allah akan besarkan hati kita dengan kekecewaan yang kita peroleh. Karena syukur itu merupakan bagian terbaik dari kehidupan kita setelah pelajaran kesabaran. Makanya Ramadan itu mengajari kita sabar dan syukur sekaligus. Dari habis subuh sampai maghrib kita belajar untuk sabar. Dari maghrib sampai subuh kita belajar untuk bersyukur. Itulah keimanan. Separuhnya terletak pada sabar, separuhnya terletak pada syukur. Makanya kata Umar bin Khattab, karena aku tahu keutamaan sabar dan syukur, aku tidak tahu manakah di antara keduanya yang lebih utama di sisi Allah. Apakah sabar ataukah syukur? Karena dua-duanya besar dalam kehidupan hisabnya manusia pada pengadilan Allah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema, yaitu adalah mempersiapkan usia 50 untuk mendapatkan surga. Masya Allah, ini materi yang berat. Materi yang berat karena ini materi yang sebenarnya cocok untuk saya juga, walaupun gak cocok sama Sabto karena dia belum sampai 40. Dan Bapak dan Ibu harus tahu ya, tenang aja. Karena kemudian kalau kita mendapati perkataan salaf, ada perkataan yang membuat kita termenung. Orang itu kalau ngelewatin angka 40, maka ada ketokan yang pertama dari malaikat maut. Berarti lonceng kematian yang pertama sudah dibunyikan oleh Allah. Sudah 40? Belum, dikit lagi kalau panjang umurnya. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu berusia 50 tahun, berarti ketukan yang kedua sudah diperdengarkan, lonceng kematian itu. Nabi juga diperdengarkan lonceng kematiannya. Kapan? Ketika turunnya surat An-Nasr. Nu'iyat ilayya nafsi. Turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu lonceng kematian untuk Nabi. Makanya ketika turun surat An-Nasr, beliau langsung berkata, baru saja turun kepadaku satu surat yang menjadi lonceng kematianku, yaitu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya surat itu dengan lonceng kematian bagi Nabi? Karena sesungguhnya surat itu menceritakan tentang proses kemenangan Nabi. Kalau Nabi dan Rasul sudah menang, berarti tugasnya sudah selesai. Kalau Nabi tugasnya sudah selesai, berarti harus kembali kepada sisi Allah.
Makanya kalau sudah melewati angka 50 tahun, berarti ada lonceng yang kedua sudah diperdengarkan. Kemudian para salaf mengatakan kalau ada orang melewati angka 60, Pak Didi sudah 60? Belum. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Itu panjang umur, panjang taat, insya Allah. Kalau ada orang yang kemudian melewati angka 60, berarti lonceng kematian yang ketiga sudah diperdengarkan. Kata para ulama, sedikit sekali yang melewati lonceng yang keempat ketika kita melewati usia 70 dan 80. Bukan berarti tidak ada, sedikit yang melewati angka 70 dan 80 kata Rasulullah. Maka disinilah kita kemudian akhirnya umur itu ternyata Allah berikan pada kehidupan kita memiliki sebuah hikmah yang baik. Karena tidak ada alarm yang paling jujur pada kehidupan kita yang tidak bisa kita hentikan dengan jempol kita, kecuali itu adalah alarm umur pada kehidupan. Alarm handphone bisa kita hidupin, bisa kita matiin. Alarm jam walker kalau masih ada, masih bisa kemudian kita banting ketika jamnya tidak berhenti untuk berdiri. Tapi alarm pada umur yang Allah berikan pada kehidupan kita itu merupakan alarm yang paling jujur. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita ketika kita melihat pada umur kita, walaupun kita memiliki banyak keinginan dan ekspektasi, tetapi kita harus tahu sesungguhnya Allah itu menetapkan takdir, dan takdir itu merupakan bagian dari seleksi takdir dalam kehidupan kita yang tentunya akan memperjumpakan kita dengan alam berikutnya. Dan inilah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Makanya ketika judul kita ada kaitannya dengan umur, berarti ini bicara kepada siapapun. Bicara kepada umur 30 menjelang 40, bicara kepada umur 40 menjelang 50, dan bicara kepada umur 50 menjelang 60. Karena sesungguhnya yang ingin mendapatkan surga itu bukan mereka yang hanya usianya 50. Usia 38 tahun pun juga memerlukan surga. Artinya semua dari kita berhajat besar kepada masalah surga. Mari kita mulai nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua. Kalau kita bicara angka 50, tentunya kita mendapati angka 50 itu sering sekali kita dihadapkan kepada kondisi psikologi yang ekstrim. Kadang-kadang menjadikan seseorang itu mulai resah ketika dia melewati angka 50. Uban yang asalnya tidak hadir menjadi hadir. Keriput yang asalnya tidak pernah ada di SMA, ya jelas nggak ada lah di SMA keriput. Tiba-tiba banyak keriput itu. Tidak bisa dilawan dengan air wudhu, tidak bisa dilawan dengan Wardah Beauty, dan tidak bisa dilawan dengan Pons. Karena itu merupakan seleksi alam yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ditambah lagi ketika kondisi kita sudah mulai menurun, tidak sebagaimana dulu ketika kita di SMA. Kita dulu bisa bermain badminton 3 set sekaligus. Hari ini setengah set itu sudah ngap. Mendaki gunung hanyalah menjadi sebuah keinginan, dan tentunya sulit untuk diharapkan. Dan tentunya dihadapkan pula kepada kondisi ketika anak kita sudah mulai besar. Ketika mulai besar, mereka mulai punya kesibukan. Terkadang jarang di rumah dengan kesibukan-kesibukan yang mereka peroleh, dan terkadang kita merasa ditinggalkan sendirian di dalam rumah. Dan akhirnya angka 50 berada pada satu gerbang psikologi yang bisa terjerumus kepada titik ekstrim kalau kita tidak mengembalikan kepada petunjuk bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita melewati angka 50. Semua deretan yang tadi saya sampaikan masih ditambah lagi dengan sebuah ketakutan kita ketika kita mendengar satu persatu teman-teman yang dulunya bersama dengan kita wafat. Ada orang memberikan kabar kepada kita, fulan teman bangku kita tiba-tiba dipanggil di waktu malam kena serangan jantung, padahal dulunya sehat. Ada teman yang kita sukai dulu ketika jago basket. Saya itu sampai sekarang tidak ngerti ya kenapa orang kalau jago basket disenengin ya Pak. Maka kalau ternyata teman kita yang jago basket kemudian ternyata meninggal padahal pola kehidupannya sehat, semua itu menjadi sebuah poin per poin yang menambah perkara yang terkadang berat ketika kita menghadapi di usia 50 ketika kondisi tidak lagi ideal sebagaimana yang kita inginkan. Makanya kemudian sebelum kita membahas
apa sih yang kita harus persiapkan ketika kita menuju kepada sebuah keinginan terbesar pada kehidupan kita, yaitu mendapatkan masa depan. Dan masa depan itu barulah kita tahu bahwasanya masa depan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu masa depan bukan di masa tua. Kita baru merasakan, Pak, setelah saya angka 40 ini, saya baru bisa mengkoreksi masa depan itu bukan di masa tua ketika kita bebas finansial. Enggak. Masa depan itu sejatinya adalah kehidupan setelah kematian ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan rahmat dari Allah. Itulah sejatinya masa depan. Karena masa depan kalau kita kaitkan di masa tua, di masa tua itu banyak sekali yang harus dikorbankan walaupun kita bebas finansial. Makanan harus dijaga, pikiran juga tidak boleh overload, pikiran tidak boleh overthinking, dan sederet syarat-syarat yang terkadang begitu banyak diberikan oleh tenaga medis dan dokter kepada kita. Makanya kalau kita ikut-ikutan dengan kalangan materialistik bahwasanya masa depan itu di masa tua dengan bebas finansial, ya mangga, silahkan kita untuk kecewa, karena masa depan kita bukan di sini. Masa depan kita adalah kehidupan berikutnya setelah kematian. Makanya kemudian kita harus mengerti apa sih yang kita harus lakukan supaya kemudian kondisi psikologi tidak jatuh dan terprosok kepada titik ekstrim setelah kita melewati angka 50. Karena uban itu tidak bisa dihilangkan, keriput itu tidak bisa untuk dinafikan, terus akan membersamai kita. Batuk sudah mulai ada, diagnosa penyakit sudah mulai datang yang tidak pernah kita duga itu terus ada. Dan itu merupakan apa yang menjadi fitrah kehidupan ketika Allah menyampaikan latar kabun atau bahkan antobak, kamu itu akan melewati perputaran setahap demi setahap dan akan kembali kepada titik awal sebagaimana kamu dulu diadakan di dunia. Makanya kita harus paham apa yang kemudian perlu kita persiapkan pertama kali, yaitu adalah pola pikir bagaimana kita menghadapi usia kita 50 tahun ketika kita menjelang angka 60 tahun. Karena 50 tahun kita itu hitungannya masih hitungan Masehi. Kalau hitungannya Hijriyah terdapat perbedaan 2-3 tahun. Saya 42, mau menjelang 42. Itu kan hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriyah tambah 2 tahunan, berarti saya ini sudah 44. Kalau Pak Dedi misalkan, yang beliau agak malu menyebutkan umurnya, ya saya apa? Kenapa? 27 ya. Insya Allah. Pak Dedi berapa? 57. Oh 52. Tapi kelihatan lebih muda. Kayak 51. Kayak 51. Itu kan 1 tahun aja, Pak. Saya tadi ngomong apa ya? Oh ya. Jadi kemudian apalagi ketika kita kaitkan penghitungan umur kita kepada hitungan Hijriyah, tentunya ada perbedaan 2 tahun tambahan atau 3 tahun. Berarti kemudian betul-betul yang kita lakukan pertama kali adalah mempersiapkan pola pikir dulu. Karena pola pikir itu merupakan salah satu di antara kerangka bangunan Islam itu mengatur kepada kita pada pola pikir. Jangan menganggap bahwasanya Islam itu hanya sholat, tahajud, taraweh, witir, ataupun sedekah dan dikeluarkan zakat. Memang betul itu Islam. Tapi Islam itu mengatur pola pikir. Bahkan para ulama itu mengatakan 70% dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Kitabullah itu membangun pola pikir dulu. Bagaimana konsep kehidupan orang beriman, pola pikirnya adalah pola pikir Kitabullah. Karena kita tahu bahwasanya pola pikir ini penting. Makanya setiap ada penyakit, maka 20-30% itu pemicunya penyakit itu pasti pola makan. Tapi sisanya itu selalu pola pikir. Makanya dokter kalau mendiagnosa kita, ngobatin kita, pertama kali dokter akan mengatakan sebelum memberikan obat kepada kita, jangan pikir berat-berat ya mas. Sudah, hidupnya itu nyantai, gak usah berat-berat. Setelah dia menyampaikan nasihat semacam itu, dokternya baru dokter itu memberikan obat. Apa yang kemudian kita minum, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pola pikir itu penting. Sebelum kita bicara apa yang harus kita lakukan pada usia 40, 50 dan keinginan kita berhajat kepada surga, tentunya kemudian kita harus membenarkan pola pikir kita. Pola pikir ketika memikirkan kematian, pola pikir ketika memikirkan kehidupan kita yang sudah melewati angka 50 itu penting. Yang pertama, para ulama lalu kemudian mengatakan kepada kita,
pola pikir yang kita harus bangun itu adalah pola pikirnya Nabi Ayub. Kalau kita melewati usia yang sudah tidak lagi ideal dengan keinginan kita. Karena salah satu di antara ciri khasnya penduduk surga, Bapak dan Ibu paham, penduduk surga itu wajahnya sebagaimana wajahnya Yusuf dan Rasulullah Muhammad ya. Tingginya sebagaimana tingginya Nabi Adam, fisiknya sebagaimana fisiknya Nabi Musa. Sebaik-baik fisik manusia itu fisiknya Nabi Musa, fisik loh ya. Hatinya sebagaimana hatinya Nabi Ayub dan pikirannya kayak Nabi Ayub. Itu dalam penjelasan para ulama di kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab warisan para ulama salaf. Disitulah kemudian kita akhirnya mendapati salah satu di antara pikiran yang kita harus miliki ketika umur itu tidak bisa lagi ditarik ke belakang, ketika kenyataan hidup harus kita hadapi, ketika kita berusia 50 tahun, yaitu adalah bagaimana kita ingat betul nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita begitu berlimpah, dan sesungguhnya ujian dan kesulitan yang Allah berikan dalam kehidupan kita tidak pernah sebanding dengan kenikmatan yang sudah Allah alirkan dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya dengan kita memulai berpikir dengan benar, itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk memaknai hidup. Mari kita belajar dalam sebuah riwayat yang sahih. Ini ada di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Ketika Nabi Ayub menderita penyakit, lalu kemudian penderita penyakit itu di usia yang tidak lagi muda. Nabi Ayub itu menderita penyakit usianya umur 70 tahun. Yang membuat kesal, sebel istrinya adalah Nabi Ayub ketika menderita penyakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub itu penyakit berat, penyakit yang tidak pernah Allah timpakan kepada kaum sebelum Nabi Ayub dan tidak ditimpakan lagi setelah kaumnya Nabi Ayub. Sampai kita membaca dalam riwayat tatasapat luhum Ayub, sesungguhnya dagingnya Ayub itu sampai protol jatuh satu persatu, saking beratnya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Usaha Nabi Ayub untuk menjadi sembuh itu dinilai oleh istrinya itu belum maksimal, sampai istrinya sebel dan istrinya berkata, "Lima lam tat'ullaha katsiran." Wahai Ayub, kenapa sih kamu tidak berdoa yang banyak sama Allah? Ente itu nabi, doanya ente itu tidak pernah kering untuk didengarkan oleh Allah. Berdoalah yang kenceng dan sering supaya Allah menyembuhkan dirimu. Ikhtiar dimaksimalkan. Ini istrinya Nabi Ayub. Nah tentunya kita paham lah, kalau istri lagi sebel sama suami kan, kekuatan produksi kata bisa banyak. Maka kemudian Nabi Ayub pada saat itu, saya tidak nyindir, itu yang di sana. Tapi yang di sini pindahan dari sana biasanya. Kemudian ketika Nabi Ayub mendapatkan itu, lihat bagaimana Nabi Ayub membangun pola ridhonya beliau kepada takdir. Dia bangun pola pikir yang benar dulu. Dan itu dikaitkan dengan umur. Berkaitan, karena judul kita kaitannya dengan umur. Maka Nabi Ayub itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku ini sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Karena Nabi Ayub itu menderita penyakit pada saat usia 70 tahun. Sebagian riwayat mengatakan beliau menderita penyakit selama 18 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, tapi riwayat ini lemah. Yang paling kuat beliau 18 tahun penyakit itu. Selama 18 tahun itu tidak ada zikir yang paling beliau lazimi kecuali inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya kena musibah ya Allah dan Kau adalah dan yang Maha Pengasih. Maka ketika istrinya hanya mendengar doanya semacam itu, maka itulah yang dikatakan oleh istrinya. Maka Nabi Ayub berkata, saya itu sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Apakah saya tidak bisa membalas 70 tahun yang sudah Allah berikan saya dengan kesehatan? Saya balas 70 tahun sisanya dengan saya ridho kepada apa yang Allah putuskan pada kehidupan saya. Perkataan Ayub ini loh yang menjadikan istrinya tidak bisa nyampe. Karena orang sabar itu kadang-kadang susah dipahami sama orang yang nggak sabar. Sama perkataan orang ahli fisika, perkataannya itu kadang-kadang membingungkan bagi orang ahli sastra. Nggak ketemu, ini mau ngomong apa sih? Sebagaimana ahli sastra itu kalau ngomong, ahli fisika nggak paham. Irisan-irisan takdir, opo irisan takdir bagi ahli fisika. Perkataan dari Nabi Ayub itu nggak difahami sama istrinya.
Sampai kemudian ada kisah istrinya meninggalkan sebentar karena marah, walaupun nanti akhirnya kembali pada riwayat yang kita baca. Para ulama lalu kemudian mengatakan kepada kita, itulah hatinya Nabi Ayub. Jadi pada kehidupan kita, ketika kita melihat umur yang diputarkan oleh Allah, pertama kali harus menjaga pola pikir kita. Apapun kejadian, apapun proses perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati hari ini, mungkin Pak dan Ibu atau saya, mungkin ada keinginan kita yang tidak tercapai. Bukan karena Allah tidak bisa ngasih apa yang kita inginkan, tapi kebutuhan kita itu sudah diberikan oleh Allah. Dan kita harus berpikir bahwasanya kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sedemikian besarnya. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan idealis yang kita inginkan, dan tidak sesuai dengan mimpi-mimpi yang pernah kita miliki di SMA. Tapi apapun itu, maka sesungguhnya cara kita menatap kehidupan adalah syukur. Kita sampai pada umur hari ini dengan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan bisa jadi menjadi impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Orang kayak Sabto ini, Masya Allah, mungkin sebagian orang melihat Sabto itu dari kejauhan itu iri. Ya, walaupun saya dari dekat sih nggak terlalu iri. Tapi kemudian disitulah kita kemudian mendapati, itulah diantara hal yang kita bangun, bahwasanya di dalam kehidupan kita diatur oleh Allah, dan yang tidak pernah salah, dan setiap takdirnya Allah itu tidak ada yang keliru. Takaran rezekinya Allah itu takaran yang datang dari orang yang datang dari zat yang maha ilmu, yang melebihi apapun dari hitungan yang bisa direkayasa ataupun yang bisa dibuat oleh manusia. Makanya kalau kemudian kita hidupnya usia 50 belum bisa menangkap pelita dan kebaikan dalam kehidupan kita, kita tunggu umur berapa kita bisa ridho dalam kehidupan kita? Kalau angka 50 pun tidak bisa menjadikan kita ridho sama kehidupan kita. Ini penting. Ridho sama hidup itu merupakan bagian dari sebuah makna kehidupan. Makanya dalam kehidupan itu ada pelajaran ridho, diulang-ulang berkali-kali. Bahkan kalau kemudian kita melihat ke dalam surga, Bapak dan Ibu, surga itu memiliki 8 pintu. Kenapa Allah jadikan pintu surga itu 8 pintu? Karena sesungguhnya amalan yang memasukkan manusia ke surga itu amalannya beda-beda dan tidak usah disamakan. Ada yang dipanggil pintu sholat karena dia memang kenceng dalam masalah sholat. Ada yang dipanggil pintu puasa karena dia kalau puasa kenceng. Ada yang dipanggil pintu sodakoh karena kalau sodakoh itu kayak angin sepoi-sepoi yang bisa dirasakan kedermawanannya oleh setiap orang. Ada yang dipanggil pintu jihad, kalau sudah urusan perjuangan dia nomor 1 di medan pertempuran. Ada yang dipanggil pintu aiman, orang yang masuk surga 70.000 tanpa hisab. Ada pintu yang keenam, pintu memaafkan. Ketika dia terlibat dengan masalah atau didolimi, maka dia gampang memaafkan sebagaimana Allah gampang mengampuni. Ada pintu taubat, yaitu adalah pintu yang Allah berikan kepada orang yang pernah lembarnya hitam, lalu dia kembali sama Allah dengan ridho, meninggalkan dunia hitamnya, maka Allah kemudian akan memanggil dia dari pintu taubat. Dan ada yang ke-8, pintu ridho. Siapa ini yang dipanggil oleh pintu ridho? Orang yang mereka ridho kepada apapun yang Allah berikan pada kehidupan. Dan ini merupakan amalan hati yang gede. Banyak orang sholat, tapi belum tentu dia ridho kepada dalam kehidupannya. Habis sholat dia masih marah saja ketika melihat kok gini. Kenapa saya dulu tidak diterima di sana? Kenapa dia dulu tidak menerima cintaku? Misalkan kayak gitu ya. Maka itu kemudian akhirnya tidak ada selesainya. Makanya pertama kali yang harus kemudian diperbaiki dalam kehidupan kita, apapun usia kamu, terutama ketika usia ini sudah tidak lagi muda, kita ridho. Suami kita berarti suami yang terbaik, istri kita adalah irisan takdir yang terbaik yang Allah kirimkan, anak yang kita miliki adalah anak yang terbaik. Yang salah bukan apa yang dicapai orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah itu kalau kita kekurangan ridho, maka kita akan terus membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal pada dasarnya setiap orang itu sudah digariskan dengan kehidupan yang terbaik. Pintu ridho ini tidak boleh hilang. Ada di antara kita yang pernah melewati masa-masa kelam, mungkin ada yang pernah terlibat masalah kriminal, mungkin ada
Ada yang kemudian memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu tidak mendapatkan pula, ada pasti. Allah terkadang tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan kita nggak mampu, bukan Allah nggak mampu, mampu. Kun fayakun, jadi. Dan ketika Allah ngasih apapun yang kita inginkan, tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu karena Allah tahu apa yang kamu inginkan itu tidak baik untuk kamu. Kadang-kadang baik untuk kita, tidak baik untuk orang tua kita. Kadang-kadang baik untuk kita dan orang tua kita, tidak baik untuk kehidupan kita nanti ketika tua dan ketika kita sudah berumur. Allah tahan supaya kita tetap mendapatkan yang terbaik walaupun kita, karena akal kita yang terbatas suka marah, kenapa ini nggak saya dapatkan. Akhirnya apa? Terpendam, menjadi pemicu banyak penyakit. Saya ini bersahabat dekat dengan Ustaz Zaidul Akbar. Beliau itu sering berkata sama saya, kita pernah ngikutin beberapa daurah tentang masalah kesehatan jiwa dan kesehatan fisik, karena saya banyak memperdalam di masalah tazkiyatun nafas. Beliau itu nyampaikan, semua penyakit Ustaz, semua penyakit itu pasti ada kaitannya dengan kondisi kejiwaan dan apa yang dipikir. Dendam bisa berarah kemana, seudon terus melihat orang, itu bisa kemudian menjadi pemicu penyakit apa. Dan itu jawabannya cuma satu. Kata beliau, orang itu harus punya ridho dengan apa yang ada pada kehidupan mereka. Makanya Masya Allah, kita menjumpai ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan seorang sahabat besar, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Bapak dan Ibu, kalau sudah berdoa, saya akan ceritakan gimana positioningnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dia sudah berdoa ngangkat tangan, sebelum tangannya turun itu sudah dikabulkan sama Allah. Bisa bayangin itu. Jadi jumlah para sahabat itu ada 114.000 yang hidup pada masa Nabi melihat Nabi. Itu 114.000 Pak Didi. Di antara 114.000 sahabat itu yang paling mustajab doanya itu siapa? Ingat-ingat namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sudah ngangkat tangan begini, kata Ibnu Umar, sebelum turun itu sudah dikabulkan oleh Allah. Beda kan dengan kita, naik turun, tentu nggak datang. Makanya rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ramai, karena orang bertawasul dengan doanya beliau. Masya Allah itu. Tapi tahukah kita apa yang Allah timpakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Pemilik doa yang mustajab. Bahkan Umar bin Khattab saja mengakui gimana keagungan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah ada satu kejadian Pak, ada seorang budak perempuan, dia jalan tersingkap itu, kainnya itu tersingkap. Pada zaman itu bahwasanya kalau ada aurat yang terlihat itu harus diperingatkan. Umar bin Khattab akan memperingatkan orang itu dengan keras karena auratnya tersingkap. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada pada TKP berkata, maaf wahai Amirul Mukminin, dia itu tersingkap auratnya bukan disengaja, tapi karena ada angin yang meniupnya. Tapi saat itu Umar bin Khattab tetap mengatakan, enggak, saya tetap akan kemudian peringatkan keras orang ini karena telah terlihat auratnya. Perhatikan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah perlu saya berdoa mengangkat kepada Allah? Langsung ketika Umar bin Khattab mendengar Sa'ad mengatakan doa, langsung dipegang tangannya. Udah, enggak usah doa, enggak usah turunkan dulu. Itu seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tahukah kita Bapak dan Ibu, di usianya di atas 50 tahun, saya tidak tahu apakah 52 atau 53 ya Pak Didi. Di atas 50 tahun itu saya membaca di dalam sirah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya umur 70 tahunan. Pada usia di atas 50 tahun, beliau menderita penyakit buta. Tiba-tiba kemudian matanya menjadi buta. Ketika matanya beliau menjadi buta, penglihatannya hilang. Maka kemudian beliau itu dalam kondisi menerima penyakit itu. Ini hal yang berat Pak. Saya pun Masya Allah ini masih jauh dari ini. Ketika orang itu melihat Sa'ad bin Abi Waqqas kehilangan matanya di usia yang tidak lagi muda, maka kemudian keluarganya itu datang gitu. Dan termasuk salah satunya keponakan dari Sa'ad Pak Didi, datang kepada Sa'ad lalu berkata, wahai Sa'ad pamanku, ya ammi lima lam tatullaha.
wahai pamanku, kenapa kamu tidak ngangkat tangan sih? Kamu ini kan pemilik doa yang mustajab. Tidak pernah ada catatan dan tidak ada track record doanya saat tertolak itu tidak ada. Bok kamu minta gitu loh sama Allah supaya disembuhkan. Sebelum tanganmu turun juga pasti Allah ngasih. Karena selama ini tidak pernah ada doanya saat itu yang tertolak. Apa jawaban saat? Jawabannya nggak akan pernah kita duga. Jawabannya mengatakan, wahai anak dari kakakku, aku tidak berdoa karena aku lebih ridho kepada takdir pertama yang Allah tetapkan kepadaku daripada aku mengangkat tangan dan meminta kepada Allah untuk mengubah takdir pertama yang sudah Allah berikan kepadaku. Karena pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan saya. Gak lemes kita baca kalau kayak gini untuk dibandingkan sama kehidupan kita. Lemes kita. Jadi inilah yang kemudian kita harus petik pelajaran. Jadi angka 50 itu apa sih yang kita hadiahkan kepada diri kita? Yang kita hadiahkan kepada diri kita itu ridho kepada kehidupan kita. Karena ini merupakan perkara yang sering menjadi masalah ketika kita sudah melewati masa-masa tua. Kita menyalahkan inilah, kita menyalahkan takdir umur 30, kita menyalahkan takdir umur 20 yang gak dapat, kita menyalahkan takdir 25 ketika kita ngelamar gak diterima, kita menyalahkan takdir ketika nikah baru beberapa tahun tiba-tiba kita mendapatkan masalah, sampai memori kita sudah bertahun-tahun melewati masih kita ingatkan. Kalau kita tidak pernah memberikan hadiah ridho kepada diri kita dan kehidupan kita, terus siapa yang akan ridho kepada kehidupan kita? Kalau kita yang diberikan kehidupan pun tidak ridho kepada kehidupan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalau kita merasa kehidupan kita tidak ideal karena banyak hal ideal yang tidak kita peroleh pada kehidupan kita, pertanyaannya simple. Terus yang bisa memberikan kehidupan yang bagus untuk kamu itu siapa? Kalau Allah saja yang telah memberikan kehidupan terbaik untuk dirimu, kamu masih salahkan dan masih kamu gugat. Ridho, hadiah terbaik dalam setiap umur yang bertambah. Saya ridho ya Allah, saya tahun ini bertambah. Tahun ini bertambah berapa mas? 39. Saya lewatin 39. Ridho ya Allah. Itulah hadiah terbaik kita. Kalau orang sudah ridho, dia akan mencoba untuk memaafkan apapun yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia maafkan ini, dia maafkan ini, dia maafkan itu. Dia akan memaafkan kejadian ini, dia akan memaafkan momentum ini, momentum itu. Dan kalau ikatan itu, hatinya sudah memaafkan, sudah ridho, bebannya nggak terlalu berat. Kalau beban kita dengan masalah manusia itu sudah nggak ada dan kita sudah letakkan beban itu, pulangnya itu ringan menuju kepada Allah. Dimulai dari takdir, dimulai dari proses ridhonya kita kepada apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Makanya apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu, yang itu bisa berakibat kepada ridhonya saya kepada diri saya. Ini yang kemudian harus kita paham. Melihat istri, pandangannya ridho. Melihat suami, ridho. Melihat anak, ridho. Tidak usah dibanding-bandingkan anak kita sama orang. Anaknya itu sudah begini, anak ini sudah. Semua memiliki potensi. Iman itu adalah seni tingkat tinggi untuk menghargai setiap potensi tanpa membandingkan siapapun dengan siapapun. Itulah iman. Dan itu yang akan menjadikan ringan dalam kehidupan kita. Jadi kita hadiahi umur 50 itu dengan menjaga pola pikir kita, supaya psikologi kita tidak ekstrim ke bawah. Mikirin anak yang sudah sibuk, mikirin anak yang sudah sering meninggalkan kita dan terkadang gak nelfon kita sampai 3 hari 4 hari. Kesehatan kita yang sudah mulai turun terus. Ketika gula darah ngontrol ke bawahnya susah banget, padahal kita sudah ngurangin makanan. Semua itu didapatkan dengan proses menata pada satu poin, ridho kepada apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Setelah kemudian kita menjaga pola pikir bahwasanya menghadiahi usia 50 tahun adalah menjaga bagaimana keridhaan Allah dalam kehidupan kita, kemudian para ulama lalu mengatakan yang kedua,
memperbaiki cara mempersepsikan kematian. Karena biasanya ketika kita di usia yang sudah tidak lagi muda, yang menjadi beban tuh biasanya kalau mikir kematian, overthinking. Wah, gimana kalau saya mati? Akhirnya tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Maka kemudian para ulama itu berkata, cara orang mukmin itu melihat kematian itu tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Orang kalau tidak beriman melihat kematian itu tragedi. Orang ketika kita memiliki keimanan, tentunya keimanan kita itu memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwasanya kematian itu bukanlah Allah mendolimi kita. Allah itu bukanlah mengambil kehidupan kita. Kematian itu adalah cara kita untuk mendapatkan kehidupan dengan melewati gundukan tanah ketika kita akan dimasukkan ke liang kubur. Benci sama kematian itu tidak boleh. Takut sama kematian itu boleh. Tapi takut itu tidak boleh mengalahkan harapan dan optimisme bahwasanya kematian itu akan mempertemukan kita dengan Allah. Dimana sayangnya Allah kepada saya, sayangnya Allah kepada Pak Dedi, sayangnya Allah kepada Sabto, itu lebih besar daripada sayangnya ibu kepada kita. Makanya kemudian orang beriman itu penting kalau sudah ngelewatin 40, ketika ketokan pertama sudah digedor, ketokan kedua sudah digedor, ketika angka 50, melihat cara kematian dengan apa yang dipandang dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu penting. Benci tidak boleh. Kenapa tidak boleh benci sama mati, Ustaz? Loh, bahaya. Kalau saya membenci kematian, Bapak dan Ibu membenci kematian, padahal kematian itu pintu yang akan memperjumpakan kita dengan Allah, hati-hati. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang benci ketika akan bertemu dengan Allah, salah satunya dengan melewati pintu kematian, Allah lebih benci bertemu dengan dia sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah. Karena kematian itu pintu yang memperjumpakan kita dengan Allah. Makanya ada sebuah kisah yang disampaikan Imam Qurtubi. Malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang memiliki keutamaan besar, bahkan namanya disandingkan dengan nama Rasulullah di dalam tahiyat dan di banyak kesempatan. Bahkan Nabi saja kalau menyebut Nabi Ibrahim itu panggilannya apa? Abi. Millati Abi, yaitu adalah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat maut. Lalu Nabi Ibrahim tanya, "Mana anta? Siapa kamu?" "Malakul maut." "Saya malaikat maut." Nabi Ibrahim tahu ajalnya sudah dekat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, gimana seorang pesuruhnya Allah akan mencabut kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilur Rahman. Kisah ini, riwayat ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhir, Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Malaikat ketika mendapati jawaban itu, malaikat bingung. Wah, iya ya, saya kan pesuruhnya Allah, masa mencabut nyawa kekasihnya Allah? Malaikat bingung. Malaikat kembali ke atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Ibrahim ketika aku akan cabut sebagaimana perintahmu dalam beberapa waktu ke depan ini, dia ini ajalnya sudah mau datang. Tapi mengatakan kepada diriku, bagaimana ada pesuruhnya Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah?" Perhatikan jawaban Allah. Katakan kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih hatinya? Malaikat kemudian mengetahui ilmu itu. Turun dia, lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aku akan mencabut nyawamu, tinggal sebentar lagi kamu akan meninggal dunia dari jatah yang Allah berikan dalam catatan takdir kepadamu." Terus kemudian Nabi Ibrahim, "Kamu akan mencabut nyawa kekasihnya Allah?" Dijawab sama malaikat, apakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih hatinya? Pada saat itulah Nabi Ibrahim tersenyum, cabut nyawa saya. Apa yang kita petik dari sebuah dialog ini? Dialog ini derajatnya hasan. Tidak usah kemudian ditakwil macam-macam kemana-mana. Ya, kita harus perhatikan derajatnya. Maka kemudian dialog ini merupakan dialog langit. Dialog langit yang luar biasa.
memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu ribuan tahun yang lalu sudah menjadi guru bangsa, guru kehidupan untuk kita, bukan guru bangsa, guru kehidupan untuk kita. Bahwasanya cara kita melihat kematian itu sebagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Apakah kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih hatinya? Bukankah kekasih di dalam hati kita itu Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan, walaupun kita juga ngakuin banyak kesalahan dan maksiat, tapi selalu ada Allah ketika kita mendapatkan berbagai macam masalah yang berat. Makanya kemudian kematian itu bukanlah tragedi, tapi kematian itu merupakan sebuah pintu yang akan memperjumpakan kita dengan Allah. Dan kematian itu musim panen. Karena ibu-ibu akan ketemu dengan seluruh pengorbanannya ketika taat kepada suaminya ketika meninggal dunia, karena mendapatkan kebaikan dari suami. Yakin saya tidak akan sebanding dengan pengorbanan seorang ibu kepada suaminya. Seorang suami akan ketemu dengan pengorbanan dia kepada istrinya itu ketika kita meninggal dunia. Karena istri kita bukan seseorang yang bisa memuaskan kita untuk bisa membalas setiap kebaikan kita. Karena apa? Balasan terbaik itu datang dari Allah. Karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu yang paling kecil. Dan kita bertemu dengan Allah yang ampunannya lebih besar daripada amarahnya. Yang dikatakan oleh Allah sendiri, Inna rahmati taghlibul ghadabi. Rahmatku itu lebih gede daripada murkaku. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ampunannya lebih besar daripada dosa yang dilakukan manusia. Bahkan Imam Nawawi itu mengatakan, kalaupun manusia melakukan 1000 kesalahan, Allah memiliki 1001 ampunan. Maka kemudian yang kedua, cara memperbaiki kita melihat kematian. Nantang mati juga tidak ma'ruf, karena Nabi juga nggak pernah nantang mati. Jangan kemudian setelah belajar ini akhirnya nanti pulang, mau setelah kajian di aviari, yuk kapan kekasih akan ketemu kekasih hatinya? Nggak usah nantang. Nggak usah nantang. Tapi kemudian kita memperbaiki diri bahwasanya ternyata kematian itu tidak menjadi momok yang mengerikan bagi sebagaimana kaum yang tidak beriman kepada Allah. Kita ini punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada murkanya, rahmatnya lebih gede daripada marahnya. Yang setiap kita melakukan satu kesalahan maka akan dinilai 1, tapi ketika kita melakukan satu kebaikan dinilai 10 kali lipat. Itu Allah. Makanya kemudian sampai Nabi 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau itu mengatakan sebuah hadis. Para ulama itu sepakat, Bapak dan Ibu, kalau ada hadis, ada satu riwayat disampaikan Nabi beberapa hari sebelum meninggal, itu termasuk kategori hadis penting. Kenapa? Karena Nabi sempat untuk menyampaikan hadis itu di usianya sudah tinggal menghitung hari menuju kepada kematian. Kalau bahasa saya, ini final message-nya Nabi. Ada beberapa puluh hadis yang termasuk pada kategori final message. Salah satu di antara final message-nya Nabi diucapkan 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. 3 hari sebelum beliau meninggal dunia itu apa yang diucapkan oleh Nabi? La yatamanna ya ahadukumul mautali la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Salah satunya melihat kematian. Makanya kalau ada orang, Pak, misalkan Pak Didi ada temannya yang sakit, ada. Kalau ada, maka kalau dia sakaratul maut ditarkin la ilaha illallah. Tapi sebelum sakaratul maut, apa yang kita lakukan? Ingatkan kepada dia supaya dia memandang kematian, memandang kehidupan, memandang Allah itu baik. Kalau dia berprasangka yang baik sama Allah, prasangka itu menyelamatkan pada kehidupan kita di hadapan pengadilan Allah. Ada pemuda, Bapak dan Ibu, didatangi Nabi dalam kondisi sudah berat, tangannya sudah tidak diangkat, kepalanya sudah melengseh gini. Lalu Nabi berkata, "Kaifa wajadta qalbak?" Gimana kamu mendapatkan hatimu? Pemuda itu berkata, "Aku takut kepada Allah ketika teringat dosaku, tapi aku berharap kepada Allah yang Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Cuma dua. Aku takut mengingat dosaku, tapi aku teringat rahmatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa komentar Nabi ketika mendengar
pemuda itu berkata yang semacam ini. Nabi kemudian keluar dari kamarnya pemuda ini, lalu kemudian Nabi menyampaikan sebuah riwayat. Pemuda itu akan diamankan dari apa yang dia takutkan dan akan diberikan sesuai dengan harapan yang dia miliki kepada Allah. Apa yang dia takutkan, dosanya dihapuskan oleh Allah. Apa yang dia optimiskan kepada Allah, bahwasanya dia akan kembali kepada Zat yang Maha Pemurah dan Zat yang Maha Pengasih. Allah akan kasih kasih sayang itu kepadanya. Dan itulah yang kemudian menjadi penting. Kematian itu takut boleh. Ustaz, saya takut mati. Siapa yang gak takut mati? Tapi takut mati tidak boleh mengalahkan rasa harapan bahwasanya kematian itu bukanlah akhir dari semuanya. Kematian itu hanyalah perpindahan menuju kepada alam berikutnya. Di bawah gundukan tanah ada kehidupan. Kehidupan dua, ada kehidupan di atas tanah, ada kehidupan di bawah tanah. Dan kita tidak perlu ragu untuk itu. Pada kehidupan di bawah tanah itulah kita akan menemukan keadilan demi keadilan. Dan kita akan menemukan apa yang kita tanam, semuanya akan kita tunai pada kehidupan kita setelah kematian. Apapun kebaikan kita, walaupun cuma seberat biji atom, akan kita tunai ketika di bawah tanah itu. Makanya ada kisah nyata lagi. Ada seorang perempuan, bapak dan ibu, datang kepada Ibunda Aisyah, lalu berkata kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, iya, tanganku ini sakit kalau digerakin." Ibunda Aisyah saat itu sudah ditinggalkan Nabi. Lalu kemudian Ibunda Aisyah tanya, "Kenapa tanganmu sakit?" Makanya saya mau nanya, kenapa? Apa yang kamu temukan sebelum tanganmu sakit? Aku tidur, aku mimpi, bangun-bangun tanganku sakit. Ditanya sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Madza ra'aita fi manamik?" Yang kamu lihat dalam mimpimu apa? Sampai kamu kemudian tanganmu sakit gitu. Maka kemudian wanita itu bercerita, "Tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan bapak ibuku di dalam mimpi." Bapak ibunya sudah meninggal. Bapak dan ibu harus paham ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya nanti diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Az-Zumar 42. Nanti kalau punya tafsir Imam Ibnu Katsir yang ada di rumah itu, mungkin masih ada plastiknya Pak, dibuka plastiknya, dibuka Az-Zumar 42. Di situ diterangkan. Nah, saya nggak nyindir, ini yang di sana lagi. Maka kemudian di situ diterangkan, orang yang hidup, kalau dia bermimpi tentang orang yang meninggal, maka itu betul nyatanya, itu betul nyatanya, selama dia tidak meminta sesuatu yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Kita kembali kepada mimpinya orang tadi. Wanita itu kemudian berkata, "Wahai Bunda Aisyah, tadi malam itu saya bermimpi. Saya mendapati orang tua saya di dalam mimpinya. Saya berjalan di tempat yang sangat indah. Tidak ada yang aku duga dari tempat itu kecuali itu surga. Di sampingnya ada sungai yang bersih banget, ngalir terus. Keindahannya tidak mampu saya lukiskan dengan kata-kata. Lalu aku menjumpai bapakku. Aku ini punya orang tua, Ibunda Aisyah. Bapakku ini orang dermawan betul. Ibuku orang yang pelit betul. Lalu aku berjumpa dengan bapakku. Senang sekali. Aku kemudian datang menghampirinya. Lalu aku peluk. Dan aku melihat betapa bapakku mendapatkan kemuliaan, sukacita, kebahagiaan. Dia makan, dia minum dengan berbagai macam kelezatan makanan dan minuman yang pernah aku lihat di dalam kehidupan. Aku kemudian ngobrol dengan bapakku. Bapakku sembari makan, sembari kemudian menikmati air sungai itu. Air sungai itu bisa diminum olehnya, kata wanita tersebut. Setelah kemudian lama aku ngobrol, melepaskan rinduku, kangenku kepada bapakku, aku tanya kepada bapakku, "Ummi, enak Ummi, mana ibu Pak? Ibu kok nggak ada?" Bapaknya lebih kaget lagi yang ditanya, "Loh, ibumu sudah meninggalkah?" "Sudah wafat ibu, beberapa bulan setelah bapak." Jadi setelah bapak, maka kemudian ibu itu meninggal. Kemudian bapaknya terdiam dan berkata, "Kalau ibumu sudah meninggal, kok tidak bertemu aku di sini? Berarti ibumu ada di sebelah kiri. Kamu ikutin ini terus ke kiri, nanti kamu akan di sana ketemu dengan banyak orang." Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya wanita ini karena sudah ketemu dengan bapaknya,
dia segera ingin bertemu dengan ibunya. Terus kemudian dia pamitan dari bapaknya. Bentar ya Pak, saya pengen ketemu ibu. Iya. Dia nyusulin jalan terus belah kiri gitu. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan ibunya dari kejauhan. Ibunya hanya memakai pakaian. Pakaiannya itu selebar kain pel. Lalu di tangannya ada gaji yang diperes-peres. Jadi gaji di tangannya itu diperes-peres, ngeluarin air-air dikit, lalu dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Padahal di sampingnya ada sungai yang sangat lebar dan bersih yang bisa diambil minumnya. Tapi ibunya hanya memeras gaji. Setiap keluar airnya maka dia buru-buru masukkan ke mulutnya. Pakaiannya selebar kain pel, di tangannya hanya ada gaji. Maka ketika aku lihat kondisi itu, aku langsung teringat ibuku yang bakhil. Aku deketin ibuku dan aku berkata, "Ibu." Ya nak, ibunya dalam kondisi kesakitan menjawab, "Kenapa engkau tidak mengambil air? Allah haramkan air itu untukku." Lalu kemudian ibunya berkata, "Kamu masih ingat gaji ini nak?" Jadi ibunya itu, bapak dan ibu, selama hidupnya saking bakhilnya tidak pernah bersedekah kecuali 2 kali. Satu, ketika waktu bapaknya menyembelih sapi dibagikan kepada fakir miskin, ibunya malah nyimpen daging itu sendiri. Lalu kemudian ada fakir miskin yang datang, maka ibunya itu ngambil gajinya 2. Nah gaji itulah yang diberikan kepada fakir miskin itu. Beberapa waktu kemudian berjalan, kemudian ada lagi datang fakir miskin. Maka kemudian fakir miskin itu mengatakan, "Berilah saya apapun Bu, saya akan terima." Maka ibu saya mengambil pel, kain pel yang ada di dapur yang sudah kotor, maka diberi kepada fakir miskin itu. Lalu kemudian saya langsung teringat, hanya gaji pun dibalas oleh Allah. Hanya pakaian sebesar kain pel pun, itu pun dibalas oleh Allah. Lalu karena saya melihat kondisi ibu dalam kondisi mengenaskan dan menyedihkan, saya paksakan untuk ngambil air, lalu saya berikan. Padahal ketika saya lagi mengambil air itu ada suara, siapapun yang memberikan minuman kepada wanita ini, maka dia akan merasakan kesakitan pada tangannya. Ketika aku bangun, maka kemudian tanganku sakit. Ibunda Aisyah mendoakan. Dalam beberapa riwayat katanya beliau sembuh dengan doanya Ibunda Aisyah. Tapi tahukah kita komentarnya Ibunda Aisyah apa setelah mendapati hikmah dari mimpinya wanita ini? Beliau berkata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Apapun yang pernah kita tanam dalam kehidupan itu ketemunya pas mati. Sampai gaji pun yang kamu pernah beri sama orang dengan mata memincingkan mata karena rasa jijikmu kepada gaji itu pun akan balik sebagaimana gaji. Masya Allah. 10 menit padahal baru mukadimah ini. Saya baru menjaga pola pikir ini, belum tindakan. Ya sudah, memang mempersiapkan angka 50 itu kan susah ya Pak. Kalau terlalu banyak juga saya tak khawatirnya nggak terlalu kuat mainnya ya kan. Ya kan? Dan saya berbicara kepada orang itu harus disesuaikan. Tadi Pak Dede itu sudah gini-gini geraknya gitu. Tadi saya menyebut gaji, katanya kita ingat gaji kita sendiri-sendiri. Jadi ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa ya Bapak dan Ibu dua. Jadi daripada saya paksakan terlalu banyak. Tapi di sinilah pentingnya. Kenapa saya nyampaikan ini dulu? Karena kalau kita cuma bahas, oh kalau 50 tahun harus begini, tapi kita tidak membenarkan dulu pola pikir kita terhadap angka 50, gak ada manfaatnya. Ridho, mulai belajar ridho. Yang ada pada kehidupan kita tidak pernah salah, kita yang salah. Allah tidak pernah salah. Allah juga gak ingin dolimin kita. Kalau ada yang mengatakan Allah itu dolim sama saya, Ustaz, kalau sama dia ya sayang. Loh, untungnya bagi Allah dolimin kita itu ya apa? Gak ada untungnya bagi Allah. Kalau Allah ingin mendolimi Umar Mita kecil, gak usah Umar Mita diciptakan, selesai.
Begitu, ada orang yang terkadang-kadang itu terlalu pede mengatakan dirinya didolimi oleh Allah. Itu sepenting apa sih hidupnya di hadapan Allah sampai merasa didolimi sama Allah? Itu untungnya bagi Allah itu apa? Profitnya nggak ada. Dua, cara kita melihat hidup. Hidup itu ketemu lagi. Apa yang kita tanam itu ketemu semuanya. Hatta gaji yang pernah kita berikan, hatta kain pel pun yang itu paling jelek yang pernah kita berikan, itu pun akan dibalas oleh Allah dan tidak ada yang terlewatkan. Masih kita benci sama kematian? Kapan kita akan ketemu pahala kita sholat subuh ke masjid? Kapan kita akan ketemu dengan pahala kita Ramadan? Kapan kita akan ketemu dengan pahala kesabaran kita ketika mendidik anak? Keridhaan kita ketika kita mendapatkan titipan? Semuanya akan dibalas kuntan. Tepat ketika kita wafat. Jangan benci kematian, supaya engkau tidak dibenci oleh Allah untuk berjumpa denganmu. 1 dan 2, 3 dan 4, kapan-kapan. Insya Allah seiring waktu, kalaulah ada sumur di ladang, insya Allah kita berjumpa kembali. Kalau tidak ada sumur dan adanya pam, susah ketemu lagi di sini. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke Pak Rudi dan diperbolehkan tanya jawab atau Mas Sabto yang akan ya, mungkin sesi tanya jawab. Atas ini udah bisa jawab kayaknya. Ya, Bapak mungkin ya. Ada yang mau nanya, bertanya? Oh iya, Ibu. Ya Ibu, saya mau jawab Ibu. Saat bin Abi Waqqas. Ya. Kalau ibu melihat bahwasanya kesehatan lebih mendekatkan ibu kepada Allah, minta kesembuhan. Tapi seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak minta kesembuhan karena dia sudah ridho kepada Allah. Semua itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tidak usah kita paksakan. Saya minta sembuh Ustaz, karena saya melihat pada kesembuhan saya lebih dekat dengan Allah. Silakan minta kesembuhan. Artinya minta kesembuhan itu tidak wajib. Itu kata para ulama. Jadi kalau kita dapetin ada orang sudah tidak lagi mau diajak untuk berobat, tidak bisa kita salahin. Kita sudah kasih pandangan, insight kepada dia, tapi dia berkata udah lambat, udah saya terima dari Allah. Saya sudah siap. Tidak bisa kita marah-marahin. So bagaimana kita tidak bisa marah-marah sama orang ketika dia dalam kehidupannya dia ingin sembuh. Saya ingin sembuh, jangan dibandingkan. Oh kamu nggak pernah dengar doanya saat sih, nggak usah juga gitu. Jadi semua itu disesuaikan kondisi dan keadaan. Allah sama itu. Assalamualaikum. Ibu kalau pasrah mengharapkan pahala atau enggak? Orang kalau pasrah itu mengharapkan pahala dan kebaikan di sisi Allah atau enggak? Pasrah itu hopeless. Jadi dia nggak mengharapin apapun. Udahlah, gini aja. Itu pasrah. Beda dengan ridho. Ridho itu mengharapkan balasan terbaik di balik penerimaan yang kita berikan. Beda atau tidak? Beda. Ridho itu kata kerja, pasrah itu kata pasif. Dia nggak ada kata kerja di dalam kata pasrah. Nah, ridho itu enggak, dia mengharapkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Jadi ibu enggak usah bingung, ridho atau pasrah ya? Ya ibu mengharapkan enggak sesuatu yang bisa di sisi Allah? Ada Ustaz, itu ridho.
Kalau kemudian udahlah gini, ibu mengharapkan sesuatu, asas, itu namanya pasrah, itu dosa. Sama-sama. Ini salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu berusaha ridho menghadapi apapun kita. Doanya apa Ustaz yang makbul? Doanya agak panjang Ibu. Kalau Ibu berkenan nanti akan saya share ke salah satu ini, nanti biar nanti kita lebih mudah untuk kita baca pada kehidupan. Afan insyaallah. Nanti diingatkan Mas Sabto. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb ya mujib sa'ilin, berikanlah hati kami hati yang bersyukur, hati yang lapang, hati yang ridho dalam setiap ketentuan takdir yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah hati kami lapang di dalam menghadapi setiap peristiwa dan setiap musibah yang Kau kirimkan. Jadikanlah beban hati kami menjadi ringan. Kami mudah untuk memaafkan, kami mudah untuk melupakan, kami mudah untuk mengembalikan semua persoalan dalam kehidupan kami hanya kepada Engkau. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkau adalah penggenggam hati kami. Berikanlah hati kami dan jiwa kami kebersihan, kesuciannya. Engkau lah yang menggenggamnya, Engkau lah yang menguasainya, dan Engkau lah yang mengendalikannya. Kendalikan hati kami, sucikan hati kami kepada posisi yang Kau ridhai dan posisi yang Kau cintai. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang bersama kami dan membersamai kami menuju kepada surga. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang akan saling meringankan beban hisab kami di hadapan pengadilan-Mu, ya Allah. Jadikanlah istri kami, ya Allah, menjadi salah satu wanita bidadari surga. Jadikanlah suami kami menjadi pemimpin keluarga kami di surga. Jadikanlah anak-anak kami pemberi syafaat dalam kehidupan kami di surga. Jauhkanlah mereka dari adab kubur dan adab neraka. Rahmatilah mereka dalam kebaikan rahmat-Mu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah ya Ustaz. Sudah ada ini. Sudah. Aja.